Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasatu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi keharusan bagi seorang muslim yang selalu dicurahkan secara berlimpah, tidak bisa diperhitungkan oleh perhitungan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang istiqomah dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak terlupakan marilah kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini ya, yang belum hadir yang hadir di sini aja ya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di kemudian hari. Nah, kita lanjutkan untuk pembahasan kajian Jami' Ulum wal Hikam. Nah, hadis yang ke-32 ini membahas tentang larangan berbuat kerusakan. Ini hadisnya singkat, tapi kalau kita uraikannya terkait dengan hukum sangat luas. Jadi nanti kita bisa menerapkan ya satu hadis ini untuk setiap perkara yang terkait dengan hukum atau persoalan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Singkat kan? Berarti la darara wa la dirar. Jadi tidak melakukan perbuatan yang merugikan, membahayakan, wala dirar, atau membalas yang membahayakan. Jadi menimbulkan kemadaratan dan membalas kemudaratan. Di sini kalau terjemahannya seperti itu. Dan bagaimana penjelasan hadis ini? Ternyata para ulama itu berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat ya. Bagaimana ulama kan punya metode, punya pandangan yang berbeda-beda. Karena kerangka metodologinya untuk memahami hadis, memahami Quran itu berbeda-beda. Usul fikihnya antara Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu kan ada perbedaan. Ada yang diambil, ada yang tidak ambil, ada yang menciptakan sendiri, kemudian melahirkan mazhab itu. Tapi nggak sembarang orang bisa menciptakan mazhab ya, nggak ujuk-ujuk mazhab Bung Karno. Nah, ini nggak seperti itu, nggak bisa ya. Jadi harus apa ya? Seorang yang mampu menciptakan mazhab itu adalah orang yang kualifikasinya sebagai mujtahid mutlak. Ya, mujtahid mutlak itu. Jadi kemampuannya itu luar biasa itu. Jadi para ulama berbeda pendapat ya ketika memaknai la darara wala dirar. La darara wala dirar. Ketika ada ulama ya, apakah darara dengan dirar itu berbeda atau sama? Nah, sebagian besar ulama menyatakan darara dengan dirar itu ya, darar dengan dirar itu berbeda pengertiannya. Ya, sebagai misal begini, ada ulama menyatakan ad-darar itu ya, ad-darar itu terkait erat dengan benda. Jadi kalau menimbulkan kerusakan yang bersifat materi, properti atau benda, itu namanya darar
ad-doror gitu ya. Tapi kalau ad-diror itu terkait dengan apa namanya, dengan pekerjaan. Jadi ada satu perilaku yang itu menimbulkan kemudaratan bagi orang lain, itu namanya diror. Jadi kalau saya menyakiti, menyinggung perasaanmu, atau saya berkata-kata yang kasar, atau saya memfitnah, menzalimi ya, dari itu disebut sebagai ad-diror. Itu sebagainya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ad-darar itu dimaknai seseorang yang menimpakan kemudaratan kepada orang lain dan ia mengambil manfaat dari keburukan itu. Jadi buruknya daripada kemudaratan. Artinya kalau darar itu dia menimpakan kemudaratan kepada orang lain dan dia mengambil manfaatnya. Jadi senang gitu loh, merugikan orang lain karena dia mendapatkan manfaat. Misalnya saya sebagai penjual, ada penjual B gitu ya, itu menceritakan kabar bohong lah, atau melemparkan fitnah kepada saya gitu ya, sebagai penjual. Itu barangnya itu nggak asli, dicampur dengan yang katakanlah barang yang nggak semestinya gitu. Sehingga pembelinya pindah ke penjual B. Nah, itu namanya ad-doror. Tapi kalau diror itu tanpa mengambil manfaat. Pokoknya yang penting dia menderita. Yang penting dia menderita tanpa memperdulikan apa yang saya peroleh. Pokoknya dia menderita. Kok mampus ya gitu kan. Senang dia kan kalau ada lawannya itu menderita, kalah gitu ya. Biasanya itu dalam persoalan politik ya, persaingan politik. Jadi ada dulu cebol sama kampret itu ya, karena cebol yang menang, maka kampret itu diolok-olok, dia dibully. Yang penting, wah kamu kalah ya kan, terus apa segala macam gitu ya. Tapi ya itu aja, enggak sampai. Pokoknya dia membuli aja gitu, mungkin ada sebagainya dia, memperoleh negatif gitu. Nah itu yang kedua. Kemudian lagi artinya begini ya, ini kalau saya tampilkan beberapa pendapat para ulama banyak ya. Begini, yang jelas Rasulullah SAW itu tidak pernah membenarkan untuk melakukan kemudaratan kepada orang lain. Karena bagaimanapun ya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia. Dan itu ada di dalam Quran maupun hadis ya. Allah Subhanahu Wa Taala bahkan dia menyatakan Allah itu tidak pernah akan melakukan kezaliman. Maka janganlah kalian melakukan keharaman. Makanya haram ya orang yang melakukan kezaliman, keharaman kan. Maksudnya kan melakukan kezaliman ya. Jadi Allah mengharamkan keharaman terhadap dirinya, apalagi terhadap yang lainnya itu. Itu hadis ya. Jadi Allah dan Rasulullah itu sangat membenci perbuatan yang menimbulkan kemudaratan itu. Nah kemudian ada sebuah pertanyaan begini, Ustaz, kalau saya memberikan kemudaratan untuk memberikan efek jerah kepada orang yang melanggar syariat, seperti misalnya kalian nggak sholat, salah satu ya nggak sholat maghrib dengan alasan malas, kemudian saya memberikan sanksi. Itu seperti saya memberikan kemudaratan berupa sanksi. Bersihkan WC sampai bersih, bersihkan sampah di comberan misalnya, di got-got harus bersih karena melanggar dia tidak sholat. Atau pendapatan yang santri putra dan santri putri itu pacaran misalnya, saya gunduli semua, kemudian saya panggil orang tua untuk segera dinikahkan. Kan bagi santri yang bersangkutan itu kan merugikan ya. Ya seharusnya saya mencari ilmu ya di pesantren sampai selesai, tapi karena melanggar, Ustaz memberikan sanksi itu. Itu tidak termasuk bagian daripada la darara wa la dirar gitu ya. Jadi yang menimbulkan kemudaratan itu adalah yang tanpa ada hak gitu ya.
tanpa ada hak yang semestinya ya kita memberikan sanksi dan seterusnya itu. Nah ternyata di dalam la darara wa la dirara itu ada dua kondisi. Yang pertama, jadi pelaku itu hanya memberikan kemudaratan, hanya sekedar memberikan kemudaratan, pokoknya merugikan aja. Ya, merugikan itu. Dan itu memang di dalam ayat Quran ada banyak ya. Misalnya dalam masalah wasiat, dalam masalah warisan. Orang tua, nanti seorang ayah ketika ingin memberikan warisan, kalau ingin memberikan wasiat itu dibatasi sampai sepertiga. Tidak boleh melebihi dari sepertiga. Kalau ingin memberikan warisan ya, memberikan wasiat kepada orang lain yang bukan ahli waris. Karena memberikan wasiat kepada ahli waris itu tidak boleh. Ahli waris kalau diberikan wasiat, nanti kalau diberikan wasiat, nanti cenderung tidak adil. Dan Islam sudah mengatur tentang warisan. Siapa yang dapat 2, siapa yang dapat 1 itu. Itu nggak boleh diberikan wasiat. Wasiat itu diberikan kepada yang bukan ahli waris. Nah kalau kita ingin memberikan wasiat, dibatasi maksimal sepertiga. Tidak boleh melebihi dari itu. Dan itu terdapat dalam ya penegasan dalam Quran surah An-Nisa ayat 12. Membati wasiyatin yusa biha audainin ghairu mudor. Dari sesudah diberi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Makanya kalau kita sebagai orang tua, sebagai ayah ya, harus mempelajari ilmu tentang waris. Bahkan ilmu waris itu kan separuhnya daripada ilmu itu. Makanya kenapa di hadis Jamil Ul Walikan itu dicantumkan sebagai konsep dasar di dalam agama. Ada nanti di hadis keberapa itu ya. Itu dicantumkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika membahas tentang waris. Karena penting nih ya. Karena banyak antara saudara ya itu berantem kemudian saling membunuh gitu ya. Karena warisan itu yang tidak adil. Nanti makanya perlu ya nanti kalau sebagai apa itu harus seperti itu. Apalagi nanti siapa tahu di antara kalian menjadi ustazah, menjadi mubaligha ya. Siapa tahu ya. Kita nggak tahu ya. Jadi Ibnu Abbas ya ketika menafsirkan ayat ini, berbuat mudarat kepada orang lain dalam perkara wasiat itu termasuk dosa besar. Kemudian dia membaca ayat yang saya sebutkan tadi ya, membati wasiyatin yusa biha audainin ghairu mudor. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, innallaha qad a'ta kulla dzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Jadi sesungguhnya Allah telah memberikannya kepada setiap orang yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Berarti ahli waris itu di luar ahli waris. Kalau memberikan wasiat, seperti ada film namanya film apa dulu di film Latin, drama Latin itu apa? Ada namanya Sasana atau apa namanya itu ya. Itu karena dia kan orang yang miskin, karena dia baik sama orang kaya itu. Orang kaya itu warisannya diberikan semua sama perempuan yang telah memperlakukan dia sebagai ayah itu. Berarti ada filmnya itu. Sehingga terjadi percekcokannya. Istrinya juga menentang, anaknya juga menentang. Karena warisan semuanya itu diwariskan untuk orang di luar keluarganya. Coba ada yang paling ada pernah nonton filmnya, film dramanya tuh. Ini di tahun 90-an, 90-an 2000-an tuh. Nah boleh ya, itu dosa besar ya, ketika memberikan wasiat kepada orang lain yang melebihi sepertiga itu. Jadi dibatasi, karena ada sebenarnya begini, ada seorang sahabat meninggal dunia, dia memiliki banyak harta. Dia ingin mewasiatkan separuh hartanya. Separuh hartanya mau diwasiatkan kepada orang lain yang bukan ahli waris. Apa kata Rasulullah? Berikan sepertiganya, itu sudah banyak. Kata Rasulullah menyatakan, berikan sepertiga dan itu sudah banyak. Kalau bisa kurang dari sepertiga itu. Kalau nggak diberikan, kalau nggak ada wasiat gimana Ustaz? Enggak apa-apa.
Yang penting kepada ahli warisnya itu harus diberikan sesuai dengan haknya. Karena nanti kalau meninggal dunia, antara saudara itu kakak beradik berantem hanya memperebutkan warisan karena tidak adil itu, nanti yang menanggung adalah ayahnya. Kasian kan? Dia gak akan tenang nanti di alam sana tuh ya. Apalagi kalau ingin menyedekahkan itu dibatasi sampai sepertiga, tidak boleh seluruhnya itu. Nah kemudian masalah yang kedua itu terkait dengan penyusuan. Terkait dengan apa? Penyusuan. Jadi gak boleh ya seorang ibu itu menelantarkan bayinya. Ada kayak gitu? Biasanya banyak ya. Terutama nanti yang perempuan-perempuan yang menghasilkan itu dengan kecelakaan. Dibuang ke tempat sampah, ke tempat kamar mandi, bahkan dibuang ke sungai, ke hutan. Ya. Itu karena apa? Kecelakaan. Jadi membawa kendaraan itu kecelakaan ya. Sehingga menghasilkan produksi. Jangan ya. Itu ya gimana mau itu haram ya. Double dosanya diperdouble ya. Pertama itunya yang melakukan zina, yang kedua membuang bayi. Dosa besar tuh. Dan itu nanti akan terbawa sampai di akhirat nanti. Jadi la tudarra walidatun biwalatiha. Jadi janganlah seorang ibu itu menderita kesesaran karena anaknya, wala mauludun lahu biwalati, atau juga seorang ayah karena anaknya. Berarti jangan sampai anak itu tidak berikan haknya. Ayah dan ibu itu menelantarkan bayinya. Ada di India itu, ini kisah nyata ya. Ayah dan ibunya itu kan bercerai itu. Kemudian ayahnya menikah dengan wanita lain, kemudian ibunya menikah dengan lain. Anaknya itu dititipkan sama anaknya. Tahulah neneknya udah tua renta, makan seadanya tuh. Bahkan makan yang cuma nasi, ada nasi itu, atau nunggu kalau dapat kenduri itu ya, itu yang dimakan. Nah orang tua bapak ibunya kemana? Yuk, ya ke itu tadi, ke suaminya masing-masing, ke istrinya masing-masing itu. Nggak mau tahu dengan anak, pada dua loh. Diberikan sama neneknya yang sudah tua renta, kalau sudah gak kerja gitu. Ya kalau kerja ya semampunya. Namanya tua renta kan nenek kan. Nauzubillah min dzalik ya, jangan seperti itu ya. Cuma ya itulah yang terjadi ya. Jadi masalah penyusuan itu ya, jangan sampai menimbulkan kemudaratan. Karena nanti bayi nanti kalau udah besar tuh, kok saya kenapa ditelantarkan kan itu loh. Nanti di akhirat juga akan menuntut itu ya. Yang ketiga masalah jual beli. Nah jual beli ini tidak boleh dengan dipaksa. Kamu harus beli ya, kalau nggak beli tak bunuh ya. Nah nggak boleh ya. Kamu harus beli, nanti kamu kewalahan. Mentang-mentang Ustadz kan, saya jualan apa itu. Santri harus beli, kalau nggak beli ilmunya nggak berkah misalnya kan. Misalnya ini misal contoh aja, tapi insya Allah nggak ada guru seperti itu ya. Kan kamu harus pilih barang dagang saya, kalau enggak nanti wala apa ilmunya enggak berkah seperti itu enggak boleh. Jadi membeli dalam kondisi terpaksa itu tidak sah secara hukum. Makanya harus ada kerelaan atas dasar suka sama suka, dan itu menjadi rukun di dalam jual beli. Karena itu apa? Menimbulkan kemudaratan. Wah saya enggak mau barang ini kok saya dipaksa untuk membeli ya. Apalagi penimbunan itu kan ya seharusnya harganya itu normal ya. Katakan minyak dulu kan minyak goreng itu ditimbun ya. Sampai dari harga yang biasanya 1 kilo itu berapa dulu? Kurang lebih 10.000 ya, menjadi harga 20.000. Turun 17.000, turun 15.000. Sekarang mungkin 15 ribuan. Jadi katanya dalam waktu dekat akan dinaikkan lagi. Karena pengusaha minyak itu merasa ditipu diprank oleh pemerintah. Sampai sekarang gak dibayar ya untuk penalangan tuh, supaya nanti harganya tuh katakan ya 15.000 lah gitu. Karena harus minta subsidi. Dan sekarang pengusaha minyak menuntut itu. Dan itu sampai triliunan itu 1, berapa itu ya? Triliunan. Kan diprank mereka. Ya Allah itu ya. Itulah politik ya. Jadi nggak boleh ya, dipaksa itu tidak boleh. Nah dari sini sebelum saya lanjutkan,
Ada yang mau ditanyakan? La darara wa la dirar. Saya sudah menjelaskan ya sejumlah hukum terkait dengan waris, wasiat, kemudian penyusuan dan jual beli. Ada banyak contoh ya, tapi silakan kalau Anda punya undang-undang, punya permasalahan terkait dengan hukum yang itu nanti hubungannya dengan la darara wa la dirar. Aska silakan mau tanyakan, barangkali punya pengalaman di kampung yang menimbulkan kemudaratan atau mungkin di sekitar ini selama menjadi santri merasa dirugikan. Tapi kalau pribadi seperti ini nggak usah. Tapi kalau di kampung ceritakan nggak apa-apa lah. Di sini janganlah ya. Nanti menyinggung orang yang lainnya. Lebih baik ketemu langsung sama Ustaz berdua ya, atau bertiga lah. Ya silakan. Ada yang mau tanya? La darara wa la dirar. Banyak contohnya kok. Anda membangun bangunannya, Anda punya rumah, terus ada gang-gangnya Anda persempit itu ya, sampai orang nggak bisa lewat. Itu ada kasus juga kan? Saya lihat di TV kan atau di mana tuh. Jadi dia merasa ini yang itu gang biasa orang lewat ya, lalu lalang itu kalau mau masuk ke rumah itu sampai dipersempit, sampai nggak bisa lewat. Nah, apalagi orangnya gemuk besar kan? Lewat itu susah kali itu kan. Sepeda motor aja nggak bisa lewat itu loh. Ya ini, ya alasannya apa? Ini tanah saya kok gitu loh. Kenapa nggak mau dilonggarkan sedikit itu loh? Demi untuk kepentingan bersama itu. Nah itu termasuk menimbulkan kemudaratan. Walaupun itu hak milik itu, tapi namanya bertetangga, bersosial, yo harus ada kepedulian, harus ada toleransi. Lo kalau nggak mau berhidup bersosial, mendingan di hutan aja itu. Nah silakan, apa pertanyaannya? Keluarganya apa? Nah, ya. Wasiat. Bukan untuk keluarganya. Buddha. Oh, bejat gitu ya. Ya, yang membatalkan warisan itu pertama karena agama berubah. Ya toh, kalau misalnya anaknya tuh katakanlah ayahnya menjadi orang kafir gitu ya, murtad itulah, maka dia tidak ada kewajiban untuk memberikan warisan. Jadi beda agama itu sudah nggak boleh ya, nggak boleh. Atau mungkin anaknya menjadi murtad itu ya, itu tidak berhak untuk menerima warisan dari ayahnya. Itu yang pertama. Nah kemudian terkait dengan kebejatan ya orang anaknya itu ya. Otomatis kan menimbulkan kemudaratan bagi orang tua, menyedihkan ya amalan apa itu ya. Nah selama tidak sampai menghilangkan nyawa, maksudnya membunuh, seorang anak membunuh ibunya, seorang anak membunuh ayahnya itu ya, dia masih memang kalau saya pernah baca itu ada dia masih berhak, ada yang sebagian menyatakan tidak. Tapi gini, rancunya kan seberapa bejat dia gitu loh. Nah ini kan perlu diuraikan kan faktanya tuh. Seberapa bejatnya tuh. Ya nakal itu kan ya namanya anak tuh kan. Tapi senakal seperti apa gitu loh. Makanya ada ulama yang menegaskan itu kalau sampai membahayakan nyawanya, itu ya, maka dia tidak berhak untuk menerima warisan dari ayahnya itu. Tapi kalau sebejat-bejatnya ya seperti apa gitu loh. Ia masih berhak untuk menerima warisan. Makanya kalau memberikan warisan itu tetap nggak boleh juga, dibatasi sepertiga maksimal, nggak lebih dari itu. Berarti ya belum ya. Berarti masih berhak. Kalau saya mengambil pendapat itu ya, masih berhak untuk menerima warisan. Karena kebejatannya itu sampai sampai batas mana itu? Apakah membahayakan nyawa atau tidak? Jadi dua hal itu ya yang menyebabkan dia tidak berhak menerima warisan itu. Wallahu a'lam bishawab ya, itu yang saya ketahui.
Ada lagi? Masih ada kurang lebih 5 menit ya. Ternyata di sini ada 13.41. Tadi sebenarnya masih ada ini, karena terlambat. Iya, 13.5 menit baru kita mulai. Tapi nggak apa nanti. Ada lagi satu lagi pertanyaan, kalau enggak biasa saya akhiri untuk sebagai closing statement. Closing statement apaan ya? Muti silakan, ada pertanyaan tentang la dorara wala dirar. Kelas 10? Kelas 11 ada? Tadi sudah kelas 10 tadi ya. Kelas 11. Rama? Nadia? Ada? Bella? Iya, silakan. Suara apa? Pemimpin. Menjaga apa? Nah. Oh, di luar kekuasaannya. Ya berarti seperti penguasa yang zalim itu ya. Kan di luar wilayah kan. Dia punya wilayah kekuasaannya misalnya satu Bojonegoro. Kemudian kebijakannya dia ingin melakukan ekspansi sampai ke Tuban. Kurang ajar, saya orang Tuban kan. Dia ekspansi gitu ya. Misalnya kan dia ingin memperluas wilayah kekuasaannya dengan perang itu ya. Saya sebagai pemimpin di Tuban ya saya menentang gitu kan. Jelas itu ya seperti Fir'aun aja itu ya, Fir'aun. Sebenarnya Fir'aun Namrud juga sama gitu ya. Dia punya wilayah, ya wilayahnya pasti luas itu ya, pasti luas. Dan itu ya, tapi gini, Anda harus bedakan ya antara menjajah dengan menaklukkan. Di dalam Islam itu tidak ada sejarah menjajah. Karena yang dimaksud dengan menjajah begini, dia mencaplok, kemudian dia mengambil sumber dayanya dan menyengsarakan rakyat yang ada di dalamnya itu. Itu namanya menjajah. Ya seperti kita ini kan wajah-wajah penjajah ya. Wajah-wajah yang dijajah gitu ya. Iya kan 3,5 abad kan dijajah oleh Belanda, Jepang gitu ya. Oh, Inggris, Portugis ya. Bayangkan ya, banyak negara ya yang menjajah Indonesia. Jadi kan wajah-wajah tertindas. Nah, itu termasuk perbuatan yang zalim karena menyengsarakan ya. Nah, itu nggak boleh juga ya, sama dengan tapi kalau di dalam Islam itu namanya menaklukkan. Dia menguasai kemudian dia menyebarkan Islam. Dan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Tapi iya benar, Islam itu nggak pernah menjajah ya. Namanya futuhat, membebaskan dari ketidakadilan, membebaskan dari kezalimannya dilakukan oleh pemerintah yang ada di dalamnya atau penguasa wilayah itu. Dan itu dilakukan Umar, dilakukan Abu Bakar, Utsman ya, sampai ke Jazirah Arab, sampai ke Indonesia itu. Itu karena ada futuhat. Sehingga membebaskan, mencerdaskan, kemudian membebaskan, memakmurkan, itu namanya futuhat. Namanya idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir. Itu dari kata itu idza ja'a nasrullahi wal fathu itu kan Allah membukakan wilayah itu sehingga memperoleh kemenangan. Sama dengan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel sehingga menjadi kota Istanbul. Istanbul itu adalah kota apa ya biasanya, saya lupa bahasanya. Pokoknya kota yang ditaklukkan itulah. Jadi itu Islam, Tambul itu artinya kota. Jadi itu ya, itu namanya menaklukkan. Sehingga kan dibebaskan itu. Yang mau masuk Islam silakan masuk Islam. Kan nggak ada paksaan kan, la ikraha fiddin.
Ternyata Islam itu begitu ya diterapkan secara menyeluruh dengan oleh pemimpin itu menjadi rahmatan alamin. Nggak perlu dipaksa. Maka yang terjadi adalah idza jaa nasrullah wal fathu gitu ya. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Jadi nggak boleh ya, karena Fir'aun, Namrus itu ya, itu melakukan ya, itu melakukan ekspansi dengan kezaliman, dengan memaksakan peperangan. Itu diambil, dicaplok wilayahnya, kemudian diperbudak warganya, seperti Bani Israel itu. Kemudian apa lagi? Dipaksa untuk menyembah kepada Fir'aun itu. Itu termasuk ya la darara wala dirar, itu memudaratkan. Nah, pertanyaannya bagaimana tadi? Kira-kira mungkin ada yang mau dikembangkan atau kalau nggak ada ya nggak ada ya. Nggak ada ya. Tapi jelas itu termasuk darar itu ya, menimbulkan kemudaratan dan itu dosa besar. Apalagi pemimpin ya. Pemimpin itu kalau dia ketika memimpin dengan penipuan, memimpin dengan menimbulkan kemudaratan, maka dia haram untuk masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Karena berat pertanggungjawabannya. Bagaimana dia meminta maaf satu persatu itu? Ya. Kalau bisa bagaimana menimbulkan ini kemudaratan. Dan yang terakhir saya menjelaskan, Allah tidak pernah menyusahkan makhluknya. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada terhadap ciptaannya itu ya. Sebagai contoh begini, dalam air wudhu itu ya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin menyerahkan kamu dalam beribadah. Nah, kalau berwudhu itu ya jangan apa ya, misalnya begini, kalau tidak ada air itu ya, kan dengan tayamum. Kalau dia sakit ya, nggak bisa kena air, maka ada rukhsah dengan tayamum. Itu kan untuk memberikan kemudahan. Karena kalau orang sakit kena air kan langsung kambuh penyakitnya, tambah demam gitu ya. Maka rukhsahnya adalah dengan tayamum. Itu satu contoh ya. Ya, kemudian lagi terkait dengan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Seperti apa? Orang yang berpuasa tapi dia musafir atau dia sakit, maka dia boleh membatalkan puasanya. Benar enggak? Nah, atau misalnya kalau orang yang punya utang, dia nggak mau membayar, maka berikanlah tangguh. Ya, tangguh. Nah, ini beberapa ayat yang saya tampilkan yang sebagai bukti Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada makhluknya, tidak pernah berbuat zalim kepada manusia. Justru manusia nanti akan ditanya, kenapa engkau berbuat zalim itu? Itu nanti di akhirat seperti itu ya. Kenapa engkau berbuat zalim sedangkan aku mengharamkan kezaliman, kemudaratan kepada diriku sendiri. Allah sendiri ya.